Selamat datang kembali. Kali ini kita akan dalami bab 9 dari materi Anda, Great Communication Secrets. Ada yang menarik nih di sini, soal gimana pemimpin hebat itu bisa terhubung melampaui kata-kata biasa. Misi kita kali ini ya, memahami gimana tindakan, kehadiran, terus juga hubungan emosional bisa jadi komunikasi yang kuat banget. Kita lihat Bunda Teresa sebagai contohnya. Oke, mari kita bedah deh. Bab 9 ini bilang komunikasi efektif itu seringkali sifatnya teatrikal. Tapi bukan teatrikal yang palsu gitu ya. Bukan. Lebih ke gimana caranya melibatkan semua indera, semua emosi audiens. Jadi bukan cuma apa yang diomongin, tapi apa yang kita bikin mereka rasain. Tepat sekali. Intinya itu keterlibatan total. Kayak yang Anda catat juga, sekedar kasih fakta, ya penting sih. Kayak Jenderal Marshall itu jago banget briefing. Tapi seringnya itu nggak cukup. Oh iya. Materi Anda kan juga nyebut contoh lain, kayak Steve Jobs gitu, dia mainin emosi pas demo produk. Atau Colin Powell pakai bahasa tubuhnya buat meyakinkan. Koneksi kayak gini nih yang melampaui logika, menyentuh emosi, fisik lewat kehadiran, bahkan nilai-nilai spiritual. Nah, disinilah Bunda Teresa jadi menarik banget. Beliau kan nggak dikenal karena pidato-pidato hebat gitu ya. Sama sekali bukan. Tapi justru kehadirannya, tindakannya. Gimana sih beliau bisa connect sedalam itu tanpa orasi? Komunikasi utamanya Bunda Teresa itu ya lewat tindakan sama kehadiran. Fokusnya ke yang termiskin dari yang miskin, itu aja udah jadi pesan. Ada kutipan bagus di materi Anda. Kalau kami berkhutbah, itu pakai perbuatan, bukan kata-kata. Hidupnya beliau itu ya pesannya. Contoh di catatan Anda itu kuat banget loh. Yang mana tuh? Yang soal nyelamatin anak-anak cacat di Beirut, pas lagi tembak-tembakan, sambil bilang, ini bukan ide, ini tugas kita. Keren banget. Wah iya, merinding saya bacanya. Terus cara beliau pakai cerita itu loh. Cerita wanita yang dimakan tikus, beliau bilang, itu Kristus dalam penyamaran yang menyedihkan. Atau pria yang nggak jadi merokok demi beli roti. Itu kan langsung nyentuh hati. Gimana ya? Koneksi emosionalnya dapat banget. Yang menarik juga, beliau kan terhubung lewat sisi manusianya ya. Termasuk pas ngakuin keraguannya sendiri. Itu disebut juga di materi Anda. Iya, itu penting banget. Otentik jadinya. Jadi nggak kayak sosok suci yang jauh gitu ya? Justru itu, materi Anda nyebut soal perjuangan batinnya, rasa sakit kehilangan yang luar biasa, semacam kegelapan gitu. Tapi beliau malah nemuin kekuatan di situ. Pengakuan kayak gini, plus selera humornya yang sederhana, bikin beliau terasa dekat, relatable. Beliau nunjukin kekuatan itu bisa datang dari rapuh, dari sukacita memberi. Ingat kutipannya, Yang mana? Tuhan cinta pemberi yang sukacita. Sukacita itu kekuatan. Kontras ya, kekuatan dari rapuh, terus dari sukacita. Menarik. Kembali ke ide bab 9 soal memfasilitasi respons, gimana Bunda Teresa bisa memfasilitasi dukungan sedunia gitu tanpa pidato besar? Ya itu tadi, dengan tindakan nyata yang konsisten. Jadi orang percaya karena lihat langsung. Orang percaya karena yang dilakuin itu sama persis sama yang direpresentasikan. Itu bangun trust yang luar biasa. Terus, cara beliau makasih ke donatur, ke Tuhan, bilang dirinya cuma alat, itu aja udah komunikasi kerendahan hati yang kuat banget. Beliau itu nggak minta-minta, tapi lebih kayak ngajak, yuk gabung kerja bareng. Kehadirannya, sederhananya, konsistennya, itu yang memfasilitasi respons. Jadi jelas ya, ini bukan teatrikal yang kosong, tapi koneksi otentik dibangun dari aksi nyata, kehadiran tulus, sama resonansi emosi yang dalam. Terus apa artinya ini buat Anda? Diskusi kita hari ini dari bab 9 nunjukin kalau koneksi kepemimpinan terkuat itu seringkali ya lebih dari sekedar kata-kata. Tindakan, kehadiran, sentuhan emosi, hidup sesuai pesan Anda kayak Bunda Teresa, itu bisa menginspirasi kepercayaan dan tindakan jauh lebih kuat dari pidato manapun. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kapan terakhir kali ada orang yang benar-benar nyentuh Anda atau terhubung sama Anda, tapi bukan karena omongannya? Mungkin karena kehadirannya aja atau tindakannya. Apa sih yang bikin koneksi nonverbal itu kerasa kuat banget? Dan gimana caranya Anda bisa bawa sedikit elemen itu dalam komunikasi Anda sehari-hari? Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.